Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Batik Bincang Indonesia Tiongkok bersama saya, Adelia Astari. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, sidang dua sesi Tiongkok yang baru saja berakhir pada tanggal 11 Maret 2025 merupakan agenda politik dan ekonomi tahunan yang sangat penting. Kebijakan yang dihasilkan dari sidang ini tidak hanya berdampak bagi Tiongkok, tetapi juga bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Tahun ini banyak kebijakan baru yang diambil, mulai dari strategi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, hingga peran Tiongkok di panggung internasional. Oleh karena itu, untuk membahas lebih dalam tentang implikasi dari sidang dua sesi ini bagi Indonesia dan dunia, telah hadir bersama kita seorang pakar yang tentunya sangat kompeten di bidangnya pemirsa, dan beliau adalah Profesor Dr. Murfin Joshua Sembiring, SEMSI. Beliau ini merupakan pengamat ekonomi internasional, Head Doctor of Management and Entrepreneurship Universitas Ciputra, serta Ketua Pergubi DPD Jawa Timur. Mari pemirsa kita sapa terlebih dahulu Profesor Dr. Mufin Joshua Sembiring yang sudah bergabung bersama saya melalui daring via Zoom meeting. Halo, selamat pagi Prof. Mufin, apa kabar? Ini Mbak Adel, kabar baik. Selamat Oke. pagi, pemirsa semuanya. Ya, baik, Prof. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, kita akan membahas mengenai analisa dari sidang dua sesi Tiongkok ini. Nah, menurut Anda melihat yang pertama mungkin yang paling kita cermati adalah penetapan target pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini sebesar 5% pada tahun 2025 ya, Prof ya. Nah, apakah menurut Anda target ini realistis mengingat kondisi ekonomi global saat ini, Prof mungkin? Ya, terima kasih Mbak Adel. Supaya banyak yang tahu juga bahwa sidang dua sesi ini merupakan yang mereka sebut Liang Hu. Liang Hu itu adalah sidang dua sesi di mana itu melibatkan dua badan utama di Tiongkok, ya. Satu Badan Kongres Rakyat Nasional (MVC), semacam legislatif lah yang membuat undang-undang nasional dan juga membuat policy nasional. Yang kedua itu adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat Politik, ya di sana, atau disebut mereka Chinese People Political Consultative Conference gitu ya. Dan di situ ada perwakilan masyarakat, non politisi, ada pengusaha, ada kelompok agama, dan juga ada etnis minoritas, termasuk selebriti dilibatkan di dua sesi itu yang kemarin berakhir Hmm. 11 Maret ya. Jadi ini menurut saya keputusan Xi Jinping, Hmm. Presiden Tiongkok ini representatif bahwa mendengarkan suara rakyat, walaupun mereka sebenarnya partai tunggal ya, katakanlah begitu ya, partai komunis, bisa saja dia otoritasnya jalan gitu kan, Iya. otoriter. Tapi Hmm. ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi mudah-mudahan ke depan mereka juga akan lebih terbuka ya untuk kebijakan ini. Nah, Hmm. menyangkut pertanyaan pertumbuhan ekonomi 5% 2025 ini, boleh saya katakan ada ambisius. Kalau Indonesia kan malah 8% kan Pak Presiden Iya. kan ya. Nah, memang sejarah pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini 2007 itu pernah di 14,23%. 14,23% pertumbuhan ekonominya. Hmm. Tetapi 2010 pernah 10,4%. Jadi dunia terkaget-kaget, kok bisa ya dunia, Tiongkok seluas itu gitu kan ya, penduduknya 1,4 miliar, Iya. bisa pertumbuhan ekonominya 10,4% waktu itu tahun Hmm. 2010 ya. Orang-orang terkaget-kaget. Nah, ini Hmm. mungkin strategi yang luar biasa sehingga saya melihat kalaupun itu terjadi, maka akan kita lihat bagaimana faktor-faktor pendukung mencapai itu kan gitu ya, Betul. di Tiongkok sendiri. Ah. Katakanlah misalnya, apa betul nanti reformasi ekonomi dan keterbukaan yang dicanangkan, tentu Tiongkok harus melakukan reformasi ekonomi ya, artinya Hmm. meningkatkan investasi dalam teknologi tinggi, mendorong inovasi industri, lalu memperluas akses bagi investor asing. Ya, kecuali nanti mereka masih bersih tegang dengan Amerika gitu kan ya. Hmm. Yang saya menulis juga itu di Kompas tahun berapa itu, waktu perang dagang Amerika dan China ya, Hmm. itu kalau perang dagang nggak selesai, saya khawatir akan perang militer. Nah, itu yang biasanya begitu ya. Ini juga kita nggak mengharapkan demikian ya, karena pasti banyak pihak yang dirugikan gitu kan ya. Jadi Hmm. saya rasa eh, di bawah pemimpinan Xi Jinping ini akan melakukan relaksasi regulasi bisnis gitu kan ya. Hmm. Jadi welcome, memberikan insentif-insentif terhadap perusahaan asing sekalipun
dari Amerika, karena jangan lupa loh, banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika berkedudukan beroperasi di China. Hmm. Karena China itu infrastrukturnya bagus, tenaga kerjanya juga murah, dibanding dengan di Eropa dan Amerika, upah tenaga kerjanya itu loh. Jadi itu ya, lalu juga investasi infrastruktur dan properti ini juga menjadi faktor pendukung. Kalau ini kan, saya pikir pertumbuhan ekonomi 5% itu belum tentu tadi ya, termasuk urbanisasi. Jadi urbanisasi dan ketersediaan tenaga kerja. Saya mendengar dari teman saya di China Radio Internasional, Hmm. itu sekarang ini pengangguran intelek juga banyak, pengangguran sarjana itu loh di Tiongkok. Ya, ini menjadi Hmm. persoalan penting juga karena mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5% itu sebenarnya harus diklik dulu beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Gitu, Mbak Oke, Adel. baik, baik, Prof. Nurpin. Jadi memang harus ada beberapa langkah seperti investasi yang semakin diperluas, kemudian penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya ya, Pak. Ya, Mungkin supaya ya. targetnya ini bisa bisa tercapai. Nah, kemudian juga kita bahas soal pemerintah Tiongkok yang meningkatkan defisit anggaran, Prof. Nurpin, menjadi 4% dari PDB ya. Nah, apa implikasi kebijakan fiskal ekspansif ini terhadap stabilitas ekonomi Tiongkok dan juga tentunya untuk perekonomian global, Prof. Nurpin? Jadi defisit anggaran 3% menjadi 4% di PDB Tiongkok itu tentu akan melakukan, pastilah umumnya orang melakukan stimulus fiskal ya. Jadi ada tambahan anggaran sebenarnya yang saya dengar di Tiongkok itu hampir 1,3 triliun yuan ya, atau kisaran 179,4 miliar US dollar itu kan. Itu artinya tetap walaupun diatur defisit, itu kan strategi politik keuangan nasional mereka ya. Hmm. Tetapi saya harap dampak positifnya itu tentu ada ya. Artinya Hmm. ada peningkatan permintaan global ya, peluang ekspor ke Tiongkok ada gitu kan ya. Jadi Indonesia pun akan terus mengirim barang-barang setengah jadinya dan Hmm. sebagainya yang selama ini ya sawit, karet dan sebagainya itu. Cuman negatifnya ya tentu kalau negara melakukan kebijakan defisit di dalam PDB-nya itu resiko inflasi terjadi ya, dan peningkatan utang global juga pasti terjadi. Nah Hmm. itu saya kira mereka sudah antisipasi lah ya kan, dengan tim ekonomi di Tiongkok. Saya rasa nggak diragukan lagi ya, mereka sangat Hmm. visioner gitu ya. Hmm. Gitu Mbak Den. Oke, baik. Dan selanjutnya, Prof. Murpin, dalam konteks hubungan bilateral, ini bagaimana kebijakan ekonomi Tiongkok yang baru dapat mempengaruhi perdagangan antara atau investasi juga antara Tiongkok dan Indonesia tadi, seperti misalnya ekspor ya barang setengah jadi dan sebagainya itu seperti apa, Prof. Murpin? Presiden Prabowo marah karena kita dikalahkan oleh WTO terhadap kita ingin ekspor tidak bahan mentah lagi, soal sawit Betul. itu ya. Nah ini saya harap Tiongkok juga bisa membantu gitu ya untuk melakukan kekuatan-kekuatan sebagai negara besar, dan kita kan mau banding sebenarnya di WTO, mau naik banding gitu kan ya. Jadi karena kalau Prabowo kan mengatakan, Presiden Prabowo, banyak negara-negara asing dan maju itu tidak suka Indonesia itu maju. Hmm. Sukanya itu selalu kita kirim barang-barang mentah, padahal kita gitu ya, dan sebagainya, nikel, sawit dan sebagainya. Nah, ini saya harap Presiden Xi Jinping akan mengakomodir itu gitu kan ya, Ya. memberikan kekuasaan untuk kita masih bisa meningkatkan ekspor batu bara kita, ekspor nikel kita. Jangan lupa loh, kita ini sebenarnya sangat inline dengan strategi besar energi terbarukan, energi biru, listrik dan sebagainya itu, yang mobil listrik dan sebagainya, buatan China itu, kandungan nikel di Indonesia itu sangat luar biasa untuk bahan baku itu. Jadi saya rasa China akan memperhitungkan bahwa hampir 40% lebih kandungan nikel di dunia ini ada di Indonesia gitu kan ya. Dan itu Betul. salah satu bahan raw material yang harus diproses melalui smelter-smelter itu untuk dominasi kendaraan bermotor, kendaraan mobil, bus dan sebagainya yang tenaga listrik. Itu China harus join dengan Indonesia. Saya rasa itu kekuatan besar ya, kalau Hmm. kemitraan kita ini diperkuat gitu. Hmm. Mbak. Oke, baik. Jadi ini adalah sektor yang berpotensi mendapatkan manfaat ya, Prof. Murpin ya. Dan Ya, tentunya juga tantangan yang bisa diatasi ya dengan melakukan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, utamanya di bidang energi terbarukan di listrik ya, kendaraan listrik. Baik. Dan kemudian pertanyaan berikutnya,
Prof. Murfin adalah Tiongkok ini kan dalam sidang dua sesi ini juga menargetkan pembangunan berkualitas tinggi dan transformasi ekonomi yang berorientasi pada inovasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita gitu ya atau Indonesia khususnya dapat menyesuaikan strategi industri yang kita miliki ini, Prof, untuk meningkatkan daya saing di pasar Tiongkok. Saya juga beberapa kali baca ya bahwa kalau kita ingin melakukan ekspor ke Tiongkok ini juga kan begitu ketat ya syaratnya, kemudian juga kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi Tiongkok ingin menekankan inovasi. Bagaimana menurut Prof. Murfin Indonesia bisa menyesuaikan dengan strategi yang diterapkan oleh Tiongkok ini, Prof. Murfin? Jadi itu soal biaya hubungan perdagangan bilateral dua negara, mereka Hmm. pasang standar, kita juga pasang standar gitu ya. Nah, Nah, artinya kita juga harus menyesuaikan dengan sertifikasi internasional kalau ekspor ke Tiongkok gitu kan. mm-mm, Misalnya teman-teman di Surabaya ini pemain untuk ekspor apa itu sarang burung walet kan terbanyak dari kita kan. Nah betul, itu kadar nitrinnya itu kadar nitrinnya dalam kimia itu sudah ditentukan standar maksimalnya. Nah itu kita harus ikutin dong. Kalau nggak bisa masuk ke sana kan. betul. Gitu loh. Jadi tetap harus harus dan Tiongkok pun saya rasa bersedia lah untuk memberikan artisnya, tenaga expertnya maupun teknologinya supaya barang kita bisa masuk menyesuaikan dengan standarisasi yang dicanangkan oleh Tiongkok yang mulai memang mereka ingin meningkatkan high quality gitu ya, tidak apa-apa Mm, mm, mm. ya seperti itu Mbak. Oke, oke. Tapi Prof, mungkin menurut Anda ada nggak sih bidang atau sektor lain yang kira-kira bisa ditingkatkan kerjasamanya antara Tiongkok dan Indonesia ini? Mungkin selain ekspor burung walet atau energi listrik dan lain sebagainya, ada nggak sih Prof yang sebenarnya ini sangat potensial untuk dilakukan kerjasama? Saya mulai tahun 2014 sampai 2016 ke beberapa daerah di Tiongkok ya, ketemu dengan para rektor juga, para Xiaochang. Mereka sudah lama sekali menyatakan program Belt and Road Initiative itu ya, One Belt Hmm, One Road itu, poros maritim itu sudah banyak sekali mereka lakukan di Indonesia sebenarnya, termasuk smelter nikel, rantai pasok daripada PLTS, panel surya itu loh, sudah mereka lakukan di beberapa daerah, termasuk juga untuk transportasi infrastruktur yang high quality seperti kereta api Wus Jakarta Jawa Barat gitu kan ya Bandung hmm, itu ya itu hmm, salah satu apa yang saya dengar di Guyang Tiongkok Selatan mereka paparkan tentang railway-nya itu sudah jelas sekali dan sudah terwujud ya termasuk ke 75 negara termasuk Arab juga mereka bangun infrastruktur untuk kereta api yang cepat ya berteknologi tinggi itu dalam kerangka BRI itu ya Belt and Road Initiative ini saya rasa suatu keinginan Tiongkok untuk kita maju bersama lah begitu ya. baik. Oke. Nah, berikutnya juga adalah soal menjaga stabilitas domestik ini, Prof. Murpin. Di tengah Ya. ketidakpastian global ini juga yang ditekankan dalam sidang dua sesi Tiongkok kemarin ya. Lalu kalau ngomongin soal stabilitas domestik kan berarti Tiongkok juga akan lebih banyak mengutamakan apa ya kestabilan dalam negerinya begitu ya. Mungkin juga akan lebih banyak berfokus pada ekonomi dalam negeri. Nah, bagaimana Indonesia ini dan juga Tiongkok dapat bekerja sama, Prof, untuk menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi saat ini. Karena saya alumni Lemanas, jadi paham betul tentang geopolitik dan geoekonomi gitu ya. Ada kaitannya gitu ya. Jadi Hmm. optimalisasi proyek Belt and Road Initiative ini juga merupakan ekonomi ya, juga keamanan maritim gitu kan ya. Jadi Hmm. untuk stabilitas geopolitik ini memang keamanan maritim ini juga sering ada persoalan di sana ya kan soal saya sering berharap ada dialog ASEAN dengan Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan. Itu kan ketegangannya ada di sana kan. Laut Cina Selatan ini kan seringkali jadi permasalahan ya karena Hmm. klaim klaim apa tumpang tindih gitu atas wilayah maritim antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN. Di situ ada Hmm. Filipina, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Brunei, ada juga Indonesia gitu kan. Karena Hmm. jalur itu sangat penting untuk jalur perdagangan Tiongkok ke yang lain gitu kan. Nah, Hmm. sementara Tiongkok itu mengklaim bahwa seluruh Laut Cina Selatan itu berdasarkan Nine Dash Line itu mereka sebut itu dia tolak gitu loh. Dia tolak
Padahal itu sudah dinyatakan tidak sah gitu kan ya. Mm-mm. Putusan arbitrase Den Haag 2016 waktu itu. Nah, Mm. sehingga seringkali terjadi sengketa militerisasi wilayah kan begitu ya, seringkali Betul. kan. Nah, Mm. ini saya rasa Indonesia sebagai sahabat baiknya China bisa menjadi mediator, gitu kan Mm. ya. Untuk mencoba kan bagaimanapun ASEAN ini kan Indonesia leader kan. Betul. Ya, jadi coba ngomonglah dari hati ke hati, hati ke hati yang jelas, yang enak gitu loh. Sehingga tidak terus ada sedikit penjagaan dari kapal laut China, kita marah gitu kan ya. Mm. Filipina marah gitu-gitu. Jadi diplomasi multilateral ini saya rasa sekelas Presiden Prabowo dengan caranya berbicara, dengan gestur tubuhnya, saya rasa ini cukup meyakinkan lah menjadi diplomat unggul untuk menyelesaikan ini. Sehingga kita semakin akrab dengan Tiongkok gitu kan dalam persoalan Mm. ini gitu Oke. gitu. Oke, jadi Indonesia harus memperkuat perannya sebagai eh, penengah ya, Prof, begitu ya, antara Hmm. Tiongkok juga negara-negara ASEAN dan juga mengingat peran Indonesia di ASEAN juga Ya, sudah terbukti besar ya, sekali. banyak G20 sekali. juga, Hmm, ya di G20 juga di apa itu di uh, uh, Regional Comprehensive Economic Partnership itu juga ada peran Indonesia dan Tiongkok di sana. Apalagi nanti Tiongkok Indonesia kan masuk anggota BRICS baru ya, BRICS. hmm. Nah, itu juga bisa memainkan peranan dominan di situ gitu, Pak. Oke, baik. Oke, berikutnya Prof, kita balik lagi soal pertumbuhan ekonomi Tiongkok, di mana kemarin juga Tiongkok berupaya untuk memperkuat peran konsumsi domestik ya sebagai pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, tentunya ini eh, seberapa efektif menurut Prof Murpin strategi ini dalam mungkin mengurangi ketergantungan Tiongkok pada ekspor dan tentunya apa konsekuensinya bagi mitra dagang utama Tiongkok begitu, kalau mereka ingin meningkatkan konsumsi domestiknya. Jadi penguatan konsumsi domestik Tiongkok itu kan tergantung dari strateginya ya. Saya sarankan minimal ada dua strategi, biasanya seperti itu di negara-negara lain juga. Jadi kontribusi konsumsi terhadap PDB di Tiongkok itu naik menjadi 54,3% di 2023. Nah, oleh sebab itu harus diatur 2025 ini seperti apa gitu kan ya. Hmm. Konsumsi itu bisa belanja pemerintah juga jangan diefisiensikan seperti Hmm. Indonesia gitu kan. Itu dampaknya luas sekali ya. Ya. Perputaran uang juga menjadi sepi dan sebagainya gitu kan ya. Itu mau Mm-mm. seperti itu karena perputaran uang itu sendiri itu multiplier efeknya luas sekali gitu ya Betul. terhadap terhadap pemerintah maupun masyarakat. Lalu peningkatan daya beli, apa yang mau dijual kalau daya beli rendah gitu kan? Daya beli ini juga kalau aslinya tidak bisa stabil di Tiongkok ya subsidi. Jadi subsidi dan reformasi sosial. Jadi kayak memberi bantuan-bantuan sosial, Hmm. memberi makanan gizi gratis itu kan sebenarnya dalam rangka apa penguatan konsumsi sebenarnya, Hmm. perputaran uang multiplier dan menekan inflasi kan gitu kan ya. Hmm. Nah, itu. Jadi dampak dampak bagi mitra dagang kan gitu ya. Ya, Nah, itu negatifnya ya tentu ada potensi penurunan permintaan ekspor bahan mentah oleh betul. Tiongkok sendiri kalau dia Mm-mm. tidak berkonsumsi terhadap bahan raw material atau barang setengah jadilah dari negara lain gitu kan ya. Ya. Nah, kita harap produktivitasnya juga harus tinggi di Tiongkok sendiri sehingga permintaannya menjadi banyak. Nah, Hmm. kalau itu terjadi maka peluang ekspor dari Indonesia pun kan akan semakin besar kan. Betul. Jadi ini tarik ulur lah, tinggal melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi 5% itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan gitu, Mbak. Jadi Indonesia hanya apa ya, wait and see aja begitu Prof Murpin ya dengan pertumbuhan domestiknya Tiongkok begitu untuk Ya. melihat potensi ekspor nanti ke depannya. Oke, yang berikutnya Prof Murpin juga pertemuan dua sisi ini menyoroti inovasi teknologi ya, lagi-lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, menurut Anda Prof bagaimana upaya Tiongkok selama ini ya dalam mengembangkan sektor teknologi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persaingan global di bidang ini ya saat ini dan apa dampaknya bagi negara-negara berkembang, Prof. Murpin? Saya sudah pernah ke Jepang, ke Hmm. Rusia, kan ya. Jadi dan negara-negara lain. Nah, saya lihat Tiongkok ini memang dia tidak main-main melakukan investasi untuk research and development, terutama untuk generasi-generasi mudanya. Ya, tahun 2023 aja catatan saya, dia mengeluarkan uang research and development hampir
445 miliar US dollar gitu kan ya. Artinya apa? Kita tidak heran bahwa anak-anak muda di sana memang dipaksa tanda petik ya untuk menguasai teknologi-teknologi canggih gitu ya. Jadi ibarat jurusan itu tidak ambil jurusan manajemen, jurusan hukum, Hmm. jurusan apa itu sinematografi, jurusan kuliner gitu enggak ya. Mereka ngambil meteorologi yang itu sebenarnya bisa untuk menjadi kekuatan tenaga ekspor untuk smelter misalnya gitu ya. Lalu untuk berapa teknologi-teknologi yang robotik gitu ya. Kan tidak heran sekarang banyak mobil otonomos itu ya, nggak tanpa driver gitu kan. Itu semua karya-karya nyata yang diproses lewat research and development dan pendidikan terutama ya, gitu ya. Jadi penguatan strategisnya ya, saya berharap produksi chip dalam negara chip itu kan banyak sekali yang ditanamkan di beberapa alat teknologi. Juga mereka sangat leader terhadap artificial intelligence ya. Betul. Ah, 5G itu gitu kan ya, dan Mm-mm. baterai F yang ya bahan baku untuk mobil listrik gitu ya, itu mereka sangat leader di depan sekali itu. Hmm. Jadi katakanlah misalnya eh, Tiongkok ini kan mendominasi ya di sektor-sektor teknologi, dari Amerika, Eropa pun kalah gitu ya. Kita lihat bagaimana membangun apa ya, membangun jembatan dari gunung ke gunung itu loh, ya kan ya. Iya. Itu Betul. cepat sekali cara kerjanya dan kekuatannya juga luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah. Membuat jembatan dari kaca itu yang orang Hmm. takut jalan itu ya. Ke kaca gitu ya. Tapi Ya, kaca kekuatannya seperti baja gitu loh. betul. Walaupun orang takut kalau kelihatan dari ketinggian gitu ya. Itu Hmm. saya rasa itu menjadi contoh yang konkret gitu ya. Dan juga artificial intelligence itu kan sudah dikembangkan di medis. Yang nanti membedah itu robot gitu ya, bukan Hmm. manusia lagi. Nah, nanti ada artificial intelligence di industri, di mana Hmm. semua sudah mekanisasi ya. Iya tuh ya, Betul. mekanisasi. Saya pernah lihat, maaf ya, pernah lihat bangunan kandang babi mereka 20 lantai kayak hotel gitu loh. Semua mekanisasi, mulai dari memberi pakannya, mulai dari pembersihannya, segala macam penerangannya, ventilasinya sudah mekanik semua gitu loh. Keren Hmm. banget. Gitu. Hmm. Oke, baik. Jadi Indonesia diharapkan bisa banyak mencontoh dan belajar ya, Prof. Mungkin Hmm, dari Tiongkok begitu, karena secara apa ya demografi mungkin juga mirip-mirip ya, Prof ya, dan juga kebutuhannya dalam negeri juga konsumsinya mungkin kita bisa bilang hampir mirip. Jadi bagaimana bisa mengembangkan teknologi ini juga penting bagi Indonesia ya, melakukan kerjasama dengan Tiongkok begitu. Ya, ya. berikut selain aspek ekonomi, tadi kita sudah juga banyak ya membahas aspek ekonomi dari sidang dua sesi ini. Nah, apakah ada kebijakan politik atau sosial yang dihasilkan dari sidang dua sesi ini yang dapat mempengaruhi dinamika regional di Asia Tenggara khususnya, Prof. Mungkin? Ya mungkin kalau kebijakan politik dan ini saya harap apa ya, katakanlah misalnya itu ujung-ujungnya kan persoalan ekonomi dan sebagainya ya. Jadi lebih baik penguatan kerjasama dengan ASEAN melalui Belt and Road inisiatif ini juga perlu lagi gitu ya, lebih kencang Hmm. lagi. Lalu juga diplomasi soal soft power melalui pendidikan dan bantuan pembangunan gitu kan. Misalnya kemarin kan saya diwawancara oleh Radio El Sinta mengenai kebijakan pendidikan, dana-dana hibah ke negara Indonesia termasuk pendidikan. Nah, ini Hmm. saatnya lah Indonesia beralih posisi ke China Hmm. gitu ya, untuk bisa kerjasama sektor pendidikan yang lebih high teknologi, bukan hanya soal bahasa Hmm. Mandarin. Kalau bahasa Hmm. Mandarin kan mereka selalu ngirim lawsul-lawsulnya itu, mereka kirim secara gratis gitu ya. Hmm. Saya kan rektor di beberapa tempat ya, rektor di Hmm. Widya Kartika, rektor di Macung, punya S1 Mandarin. Saya selalu dapat, kami punya S1 Mandarin, saya selalu dapat guru-guru dari Tiongkok itu, associate professor bahasa Mandarin, yang mereka itu guru dosen Mandarin di Tiongkok, di universitas negeri, misalnya Chongqing Normal University dan sebagainya, ngirim ke saya. Saya cuma ngasih tempat, transport dan sebagainya. Gaji tetap dari pemerintah mereka. Nah, kali ini menurut saya jangan lagi seperti itu aja. Tapi kirim dosen-dosen yang canggih di bidang artificial intelligence, ChatGPT, teknologi Hmm. robotik, atau misalnya Chinese medicine gitu-gitu ya, Hmm. Hmm. dan sebagainya. Saya rasa, dan ahli keuangan, apa itu
apa itu fintech ya, Fintech. financial teknologi gitu kan ya. Hmm. Karena di Tiongkok itu semua pedagang kecil pun, pedagang asongan pun sudah pakai barcode, ya nggak ada Hmm. cashless, sudah nggak pakai Betul. uang. Nah itu kan cukup canggih ya. Tuh, saya rasa Hmm. itu Mbak. Oke, jadi adanya perluasan kerjasama di bidang pendidikan ya, bukan hanya Ya, soal bahasa saja gitu ya yang diperkuat, ya, tapi juga di bidang inovasi teknologi gitu ya, Prof. Mufin. Kemudian juga mungkin Internet of Things, AI, 5G ini juga Indonesia sangat ya. butuhkan begitu ya supaya nggak ketinggalan gitu ya. Betul, 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 betul. Oke, baik. Tadi kembali lagi ke Belt and Road Initiative atau BRI ini, Prof. Murpin gitu. Bagaimana menurut Anda peran Tiongkok nanti ke depannya dan apa dampaknya bagi Indonesia? Kira-kira tahun 2015 saya diundang di Guyang, Tiongkok Selatan, dan seluruh negara hadir, 75 negara yang sudah dibantu oleh Tiongkok untuk infrastruktur dan industri kereta api. Mereka sebut industri kereta api cepat gitu ya. Hmm, Jadi saya baru ngeh di sana bahwa Tiongkok ini sudah memproduksi rel kereta api, dengan kereta apinya itu dengan sistem seperti apa ya, magnet gitu. U dengan U itu nolak, lalu diatur sekian mili untuk tolakannya. Jadi sehingga rel yang tanpa sambungan itu bisa wus, bisa bergerak cepat, bahkan mereka katakan bisa 600 km per jam. wow. Itu masyarakat Tiongkok kan menolak waktu uji coba itu ya. Bisa Hmm, 700, pesawat aja 900 km per hmm, jam. ya. Gitu ya. Nah, jadi itu salah satu yang sudah nyata di beberapa negara termasuk Arab dan termasuk juga kita kan. Hmm, Itu semua konsep dari Belt and Road Initiative itu ya. Dan juga uh, uh, WUS itu orang sering melihat seperti Jakarta, Bandung itu melihat selalu besar biayanya, kapan hmm. break even point-nya. Kalau saya tidak, saya Nah, lihat ada transfer teknologi di sana dan saya nulis kok di koran, nanti bisa di searching tentang dampak ekonomi sosial budaya dari kereta api WUS Jakarta Bandung itu gitu loh Mbak. Nah, hmm. saya juga ada catatan saya di KN nanti, di KN di Kalimantan itu akan ada kereta api yang melintasi tiga negara, Mbak, yaitu Malaysia dan Brunei kalau nggak salah itu. Malaysia Bayangkan, dan Brunei. ya, Oke. bayangkan kalau nanti ibu kota negara kita itu ada kelancaran infrastruktur kereta api yang cepat dan murah, misalnya, perputaran ekonomi itu apa ya, sangat strategis banget kan, perputaran barang dan orang, Betul. perputaran pergerakan mobilitas orang dan barang jasa itu kan tinggi gitu loh. Dan itu Betul. pasti ngikut pembukaan sentra-sentra ekonomi di lintasan kereta itu kan. Hmm. Nah, itu salah satu ya. Mm-mm. Jadi juga saya lihat juga apa itu investasi dalam pelabuhan Kuala Tanjung, Morowali, Morowali yang banyak sekarang diisukan tenaga asing. Asing, ya. Ya, nah itu yang akan menghasilkan nikel itu, Mbak ya. Di situ juga Mm-mm. mereka juga bantu. Lalu juga ada PLTU, lalu juga PLTU Batang ya, Nah. ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. China ini number one. Hmm. Jadi bayangkan ke depan kalau semua energi ini bisa dihasilkan dari surya yang Indonesia sangat kaya raya terhadap matahari dan sebagainya gitu kan ya. Ini saya rasa kita akan bisa maju gitu ya. Dan juga investasi smart city. Cina juga kuat ya tuh ya, Betul. dengan digitalisasi dulu Mm-mm. infrastruktur digitalnya ya. Orang orang merasa ChatGPT kok mahal dan sebagainya. Mereka punya DeepSeek. Dan Hmm. DeepSeek kali ya Lipstick yang ya. ya sekelas AI-nya Amerika gitu kan, itu pun Betul. sudah luar biasa gitu kan ya anunya, Mm-mm. teknologi artificial intelijennya itu ya. Mm-mm. Jadi jadi proyek-proyek kota pintar pun ini Cina akan membangun gitu ya di Hmm. beberapa, mungkin IKN juga akan dibantu saya dengan begitu gitu Mbak. Oke. Kalau menurut Prof. Mupin dari eh, pihak Indonesia sendiri, kan tadi sudah banyak ya ada KCIC, kemudian ada pelabuhan, smelter dan lain sebagainya. Indonesia sendiri ini apa ya harus apa Prof supaya ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga harapan dan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini bisa lebih baik ke depannya. Mungkin apa yang harus diperbaiki begitu atau strategi apa yang harus Indonesia lakukan supaya bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu potensi atau tawaran
kerjasama dari Tiongkok. Mungkin masih banyak kan ya, mungkin entah itu kemudahan investasi atau mungkin juga isu-isu soal Tiongkok yang masih juga santer di Indonesia kan masih cukup banyak ya, Prof ya, negatif-negatif. Nah, ini gimana strategi Indonesia supaya bisa mengemas itu semua menjadi potensi kerjasama yang benar-benar bisa menguntungkan untuk Indonesia, Prof Murfin? Jadi saya agak sering nulis juga tentang bagaimana hubungan Tiongkok dan Indonesia kesejarahannya gitu kan ya, bahwa Hmm, sebenarnya Tiongkok juga tercatat tidak pernah menjajah dunia lain gitu kan, tidak pernah menjajah betul. dan tidak ingin menciptakan ketergantungan gitu ya. Waktu saya pulang dari Guyang itu, mereka Hmm. dorong saya untuk dirikan S1 industri kereta api. Nah, gitu kan, supaya Wow. Anda nanti tidak menciptakan ketergantungan, masa sedikit-sedikit rusak, datangkan ahli kami, gitu kan ya. Mm-mm. Nah, kita kan belum punya tenaga ahli untuk kereta api aja kan gitu ya, yang khusus gitu kan, seperti mereka. Nah, saya bicara dengan Pak Dirjen Hubungan Darat, bicara dengan teman-teman di PT KAI Madiun, ayo kita bicara dengan tokoh-tokoh Tionghoa. Selalu mereka bilang, oh kita nggak punya dana dan sebagainya, lahan dan sebagainya. Saya lapor ke Hmm. mereka, ke teman-teman di Xiamen waktu itu ya, Wuyi University ya, yang saya udah ke sana juga di Xiamen, di Guangdong tuh. Jadi mereka bilang gini aja, Pak Rektor, oh, 2 tahun di Anda, 2 tahun di kami, 2 tahun dididik, dosennya pun kami kirim di kampus Anda, setelah 2 tahun mereka praktek di tempat kami yang besar ini. Karena mereka industri kereta api itu mulai dari produksi relnya, lokomotifnya, elektroniknya, segala macam di situ, Mbak. Sangat canggih. Hmm. Nah, itu artinya ada keinginan besar gitu kan. Lalu kalau saya ceramah di mana-mana, saya cerita tentang kemajuan Tiongkok, termasuk juga teknologi nuklirnya yang mereka sebut diffusion, yang nanti mereka sudah sedang uji coba di 70 laboratorium di sana. Kalau itu nanti terjadi, akan ada energi sekelas nuklir tanpa radiasi, Mbak. Dan itu ibaratnya kalau kapal selam mereka itu bisa 2 tahun dengan energi itu nggak perlu muncul ke permukaan, Mbak, selalu di laut tuh. Nah, Hmm. begitu saya cerita begitu, selalu teman-teman yang maaf kata masih berpikir sempit, Hmm. Prof. Morpin ini selalu bicara Cina, Cina, Cina. Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah jarang saya ke Amerika dan sebagainya. Dan apakah, Ah, apakah, apakah saya pura-pura nggak bodoh gitu ya? Oh iya, memang ada hadis menyatakan carilah ilmu sampai ke Amerika. Mereka protes, oh bukan, kemana? Carilah ilmu sampai ke China lah. Kan udah bener kan? ya, Itu hadis loh, betul. nggak main-main kan? Nah, untuk Hmm. mematahkan itu, jadi kita jangan a priori lah. Kalau memang anti asing itu terbukti mereka nggak benar, ya kita tentu protes, kita kritisi gitu ya. Jadi Betul. tapi jangan terlalu uh, Menutup diri ya. ya saya sendiri 2 kali diajak bicara oleh Amerika yang di Indonesia dan Konjen Hmm. Surabaya karena katanya uh, Prof. Morpin terlalu vokal terhadap Amerika gitu kan ya. Saya bilang ya Hmm. memang betul karena makanya saya nulis tentang dedolarisasi kan, Hmm. dominasi dolar itu membuat kita susah. Nanti bisa di searching itu. Di beberapa TV juga saya bicara itu gitu kan, karena uh, pada Amerika itu selalu menciptakan ketergantungan. Dia nggak senang kita maju gitu kan. Nah, Ah, China enggak. Nah, kenapa kita dan kunjungan Presiden Prabowo pertama kali kan ke China betul, waktu betul. dia dilantik itu. Ya seperti Hmm. itu Pak ya. Tapi kita nggak usah a priori, tapi mana saja negara yang politik kita saja yang memang ada indikator kemajuan kita, ya kita berteman gitu, Mbak. Betul, betul. Ya, ini sesuai juga dengan politik kita ya, Prof. Mufin, Ya, politik bebas aktif ya. Kita ya, selalu betul. mencari di mana ada potensi kerjasama, pasti kita akan jalin hubungan baik begitu, Prof. Ya, Mufin ya. Oke, betul. nah dari sidang dua sesi Tiongkok ini, Prof. Murfin, bagaimana posisi Tiongkok menurut Anda mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik, Prof. Murfin? Ya, kalau sudah bicara itu, selalu orang lihat berapa persentase anggaran militer dan apa Ah, saja alutsistanya, itu pasti ke sana. betul, betul. Gimana tuh, Prof? Dan saya berharap Hmm? peningkatan anggaran militer di Tiongkok karena negaranya besar, catatan saya, anggaran militer di Tiongkok 2024 itu hampir 3,65 kuadriliun, jadi 1,67 triliun yuan. Tapi itu masih sepertiganya dari Amerika. Amerika itu 3.650 triliun kalau saya rupiahkan ya. Jadi
masih sepertiganya, jadi lebih besar pesawat tempur dan mesin perang Amerika gitu kan. Itu jadi kekuatan Tiongkok juga ada di ASEAN, ada di BRICS, ya bersatu, ya kan, supaya negara-negara yang tadi saya sebut yang merasa dirinya tinggi apa canggih alat militernya, ya ya harus diimbangi. Dan ke depan kalau BBM, alat militer Eropa Amerika kan BBM tuh, Hmm, ya kalau BBM fosil itu hilang, ya pasti mangkrak semua itu pesawat-pesawat tempurnya dan alat-alat tempurnya gitu kan ya. betul. Nah, ya, Cina masuk dengan alat tempur yang tadi nuklir, yang energi terbarukan gitu-gitu. Jadi saya rasa yang penting Tiongkok harus fokus lah stabilitas domestiknya kan gitu ya, melalui kebijakan fiskal yang ekspansif yang mereka sudah sepakati. Hmm, Tapi juga jangan lupa biasanya kalau negara yang merasa tertekan di dalam dominasi ekonomi, dia pasti menggunakan alat perangnya. Nah itu juga Tiongkok harus siap-siap lah begitu kan ya. Misalnya seperti ketegangan di Taiwan. Ini kan negara-negara lain kan ikut campur kan. betul. Nah itu menyatakan ada sejarahnya itu ya, bahwa mereka itu kan karena perang saudara ya tahun Hmm, 27-an tuh. Jadi ya, mereka menyatakan satu China ya, satu Tiongkok gitu loh. Jadi Taiwan tuh mereka menganggap masih punya mereka. Saatnya mereka harus masuk gitu loh. Nah itu nggak perlu negara-negara lain ikut campur sebenarnya ya. hmm. Apalagi Amerika gitu kan. Itu juga sering menjadi ketegangan antara Tiongkok dan Amerika dan Eropa lah begitu. Itu Mbak. Hmm, oke, baik, Prof. Mufin. Dan kita kembali lagi ke misalnya tantangan atau masalah Tiongkok hari ini itu kan seperti perubahan demografi. Banyak usia, lanjut usia lebih banyak begitu ya mendominasi di sana. Kemudian juga tantangan domestik seperti ketimpangan sosial. Selain tadi ada perubahan demografis. Nah, ini pandangan Anda bagaimana Prof. Murfi tentang strategi Tiongkok dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi sejauh ini dan juga bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan Tiongkok dengan negara-negara lain termasuk Indonesia? Jadi Tiongkok itu Indonesia baru bicara KB, keluarga berencana, dia udah lebih sukses. Ya. Walaupun dampaknya seperti ini. Hmm, Jadi one child penduduk policy itu ya, Prof. Mufin ya ya. tahun 70-an 2 miliar penduduk Tiongkok. 50% orang miskin dan pengangguran di dunia ini ada di Tiongkok. Kotor, jorok gitu kan ya. Hmm, Tapi akibat strateginya yang hebat, pendidikan diperbaiki, yang canggih, korupsi benar-benar dihukum mati gitu kan ya, dampaknya luar biasa. Kan gitu ya, pertumbuhannya tinggi. Nah sekarang ini saya sering ke sana, banyak anak muda ya, pegawai negeri kan kalau anak dua kan langsung dipersulit harga-harga gitu kan ya. hmm, Tidak boleh. Nah, harus anak satu gitu ya, atau dipecat malah kalau pegawai negeri anak gitu. Lu sekarang ini banyak anak-anak muda enggan kawin karena beban ekonomi. Untuk apa? Saya cowok nanggung papa saya, mama saya. Kamu cewek nanggung papa mama. Kalau kita kawin nanggung 4 orang dong. Gaji nggak cukup. Akhirnya mereka mengatakan nggak happy untuk kawin. Kawin pun ya punya satu anak. Itu saya kira Jepang dan Singapura seperti itulah trennya ya. Bebas dan sebagainya. Itu hmm, persoalan tersendiri sehingga nanti akan banyak orang-orang asing kan. Di Jepang banyak orang Indonesia kerja, di Singapura banyak orang India gitu-gitu kan. Karena lapangan kerja tidak lagi diisi oleh putra daerah gitu kan, karena sudah angka kelahiran itu kecil karena angka pernikahan juga kecil. Sampai Singapura orang hamil pun dibiayai kan, saking senang saking ininya gitu loh, supaya penduduk betul. aslinya itu berkeluarga gitu kan ya. Nah ini memang persoalannya. Tapi saya dengar kemarin kebijakannya karena jumlah penduduknya semakin sedikit, usia pensiun untuk pria diperpanjang, Pak. Ya, betul. Dari 60 sampai 63 tahun. Kalau wanita 50 sampai 55 tahun. Karena memang Indonesia pun harus memperhatikan itu nanti ya. Hmm, Masa masih segar-segar dipensiunkan gitu kan ya. Ya, ya betul. udah investasinya besar di perusahaan itu, masa pensiun. Misalnya kayak kayak Sersan, pensiunnya 55, 50 kata Sersan, karena enggak mayor atau letkol gitu ya. Itu sangat ditunggu-tunggu oleh perbankan untuk jadi komandan security. Padahal investasinya dari negara kan, tenaga keahliannya dipakai oleh perbankan, oleh perumahan, real estate.
presiden-presiden sersan-sersan dulu. Itu kan kasihan, ya kan? Mestinya tetap dipakai. Saya kira kebijakan demokrasi dan reformasi sosial ini menjadi penting ya untuk penguatan kesejahteraan dan layanan kesehatan juga di Tiongkok. Dan itu dampaknya bagi kita. Tentu peluang kita ya kerjasama di sektor kesehatan dan sosial ya. Kita bisa lebih kerjasama gitu kan ya. Walaupun tantangannya kan nanti jumlah tenaga kerja di Tiongkok jadi sedikit dan juga biasanya upah menjadi tinggi. Kalau upah menjadi tinggi, uh, menjadi cost unit production jadi tinggi ya. Jadi banyak negara tidak lagi mau menempatkan perusahaannya di Tiongkok karena penduduknya udah sedikit juga dan udah sedikit minta gaji gede gitu kan ya. Hmm. Nah, itu resiko juga di dalam kebijakan demografi ini. Nggak Hmm. tahu ke depan apakah Tiongkok nanti disyaratkan boleh punya anak dua, tiga gitu kan. Nah, kita nggak Mm-mm. tahu. Oke, baik. Baik, Prof. Nurfin. Ya, Dan ini yang terakhir ya, Prof. Nurfin. ya. Bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam menjalin hubungan strategis dengan Tiongkok pasca sidang dua sesi ini, terutama dalam konteks ASEAN dan dinamika global, serta mungkin saya juga bertanya bagaimana harapan Prof. Nurfin pribadi sendiri ya untuk hubungan Tiongkok dan Indonesia ke depannya, apalagi sebentar lagi kita juga akan merayakan anniversary gitu ya, Prof. Nurfin, hubungan kedua negara ini. Ya. Jadi saya rasa perjalanan panjang sejarah Tiongkok dan Indonesia ini sudah sangat panjang gitu kan ya. Masa itu peran-peran strategis yang bisa dimainkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo pasca sidang dua sesi di Tiongkok ini ya, menurut saya bisalah peran-peran diplomasi regional dimainkan oleh Presiden Prabowo dan tim gitu ya. Artinya Indonesia akan menjadi leader untuk Code of Conduct Laut Cina Selatan gitu kan, itu belum belum selesai gitu kan ya, itu Betul. harus selesai. Netral aja tentang penguatan ASEAN Centrality, kan ASEAN juga ingin berkomunitas di bidang bisnis gitu ya. Hmm. Lalu juga diplomasi maritim dan multilateral, Room S Asia Summit itu kan Indonesia juga leader gitu kan ya. Hmm. Di G21, di PBB juga untuk membangun konsensus-konsensus level internasional dalam mendukung stabilitas laut di Cina gitu kan. Itu selalu Hmm. menjadi ribut gitu ya. Lalu Betul. juga pembangunan kepercayaan ya. Lalu kerjasama patroli maritim bersama lah gitu kan supaya tahu wilayah batas-batasannya. Lalu juga penanganan pencucian apa ya pencurian ikan. Sebenarnya benderanya bendera Tiongkok, entah bagaimana ber bersinergi dengan orang domestik, akhirnya benderanya bendera Indonesia, ngambilin ikan kita, bahkan pengalengan di kapalnya gitu loh, dari Indonesia, tapi semua proses-proses penangkapan dan produksi pengalengan dan didukung oleh pengusaha-pengusaha domestik yang konon katanya begitu ya. Nah, ini juga Hmm. harus karena itu angkanya besar sekali gitu kan ya. Penelitian lingkungan itu juga penting ya, mengurangi ketegangan di kawasan. Jadi riset-riset lingkungan lah gitu. Lalu peluang ekonominya ya manfaatkanlah penghapusan tarif. Misalnya kita berharap Tiongkok, you boleh masang tarif besar ke Amerika, tapi untuk Indonesia, untuk karet, sawit, dan lain-lainnya, janganlah pasang tarif yang mahal gitu kan ya, Hmm. untuk kita bisa ekspor ke sana. Jadi saya rasa itu yang paling penting, Mbak. Dan apa itu transformasi digital juga dan teknologi ya bantulah Indonesia gitu kan, karena kita jauh ketinggalan gitu ya. Hmm. Itu misalnya membangun di sana kan, membangun apartemen aja 20 lantai bisa 8 bulan finishing gitu kan. Hmm. Kok bisa gitu kan dengan Ya. kualitas yang tinggi. Kalau kita kan bertahun-tahun sering mangkrak dan sebagainya. Itu kan jadi inefisiensi. Saya rasa itu Mbak yang paling penting. Oke, baik, Prof. Nurfin. Jadi ada beberapa hal yang penting harus ditingkatkan ya kerjasama antara kedua negara, mulai dari mungkin permasalahan-permasalahan yang masih ada seperti yang terjadi di Laut China Selatan, kemudian juga peningkatan kerjasama, pertukaran teknologi, pertukaran orang ke orang, bagaimana orang kita bisa belajar ke sana itu juga perlu ditingkatkan ya, Prof. Ya, supaya tentunya kedua negara ini bisa sama-sama mendapatkan hasil yang sama-sama bisa menang bersama begitu ya seperti yang sering diucapkan oleh pihak Tiongkok gitu saling untung bersama saling menang bersama. Nah itu dia pemirsa ya pembahasan kita pada hari ini.
ternyata sudah hampir 1 jam nih saya dan Prof. Murfin berbincang mengenai hasil analisa dari sidang 2 sesi Tiongkok yang berlangsung dari tanggal 4 Maret hingga 11 Maret 2025. Tentunya kami berharap informasi dan perbincangan kita pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan juga untuk kita semua pemirsa. Dan sekali lagi terima kasih Prof. Murfin sudah Sama-sama, Mbak Dea. berbagi Sama. insight ya dan juga wawasan ini juga sangat-sangat luar biasa untuk saya Prof. Murfin dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu ya Prof ya, Terima lancar kasih ya, semua Mbak Dea. aktivitasnya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Pemirsa sampai di sini Oke. dulu Batik Bincang Indonesia Tiongkok edisi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Akhir kata saya Delia Astari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.